Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika, dan hari ini kita akan belajar masih mengenai fluida dinamis, yakni bagian dari fluida dinamis ada persamaan kontinuitas. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kegiatan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah berdoa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, yakni kegiatan inti, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silakan supaya efektif dan lebih cepat dalam cek kehadiran, kepada ketua kelas bisa menuliskan atau menyebutkan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, setelah kita mengecek kehadiran, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa aja sih, apa saja yang harus kita capai di pembelajaran mengenai persamaan kontinuitas ini. Nah, untuk menarik minat belajar kalian, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian simak baik-baik, dan seperti biasa siapkan kertas 1 lembar beserta alat tulisnya, mau pulpen atau pensil silahkan. Untuk Q1 atau quiz 1 silahkan kalian tuliskan tujuan pembelajaran hari ini berdasarkan video yang Ibu tampilkan berikut ini. Setelah kalian tadi mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kalian tentunya pasti bertanya-tanya, apa sih Bu manfaat dari kita mempelajari persamaan kontinuitas ini? Nah, salah satu manfaat dari kita belajar persamaan kontinuitas ini, kita dapat mengetahui atau memperkirakan bagaimana cara kita mengalirkan air dari tempat, misalkan dari tempat A, sebuah tempat A, misalkan kita di sini. Kita ingin mengalirkan air ke tanaman kita yang berjarak misalkan 1 meter menggunakan selang. Selang kan tidak mungkin aliran air dalam selang mencapai tanaman yang berjarak 1 meter dari jarak kita. Nah, dengan belajar persamaan kontinuitas, kita nanti dapat mengetahui cara bagaimana sih mengalirkan air dari jarak kita, misalkan jarak 0 kita ke jarak yang 1 meter tanaman kita. Nah, itu salah satu manfaat kita mempelajari persamaan kontinuitas. Oke, berbicara mengenai peristiwa barusan, Ibu harap kalian mengerti. Dan selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Di sini ada, misalkan tadi kita ingin menyiram tanaman yang berjarak 1 meter dari posisi kita. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, selang yang kita punya dapat kita tekan ujungnya supaya aliran selang dapat mencapai tanaman yang ada 1 meter dari jarak kita. Nah, di sini sudah ditampilkan gambar dan Ibu barusan sudah menjelaskan sedikit. Coba kalian tuliskan di Q2, waktunya selama 2 menit. Kalian tuliskan berdasarkan gambar ini dan berdasarkan clue tadi dari Ibu, tuliskan kesimpulan ataupun apa yang dapat kalian tuliskan berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan ini. Oke.
Oke, baiklah, tadi kalian telah mengetahui contoh penerapan dari persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, dan sekarang kita gambarkan selang tadi dalam sebuah kerangka selang di sini. Untuk selang yang belum kita tekan ujungnya, kita gambarkan sebagai luas penampang A1, ini yang besar ya, yang sebelum kita tekan. Untuk luas penampang yang kecil yang digambar ini kita sebutnya A2. Ini untuk yang selang yang setelah ditekan ujungnya. Dan untuk kecepatan aliran fluida yang dihasilkan dari A1 kita sebutnya V1, dan untuk yang di A2 kita sebutnya V2. Apa sih satuan dari A1? A ya, kita umumnya A dan juga V. A itu pokoknya yang persegi-persegi itu luas ya, pokoknya luas yang persegi-persegi itu satuannya. Dan untuk kecepatannya biasanya meter per sekon ataupun dapat satuan kecepatan yang lain. Nah, silahkan kalian tuliskan tadi Ibu setelah paparkan seperti apa persamaan kontinuitas berdasarkan ini. Nah, disimpulkan seperti ini persamaan kontinuitas sebelum kalian menuliskan dalam Q3. Persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, silahkan kalian dalam Q3 tuliskan persamaan kontinuitas beserta keterangannya, misalkan A1 apa, B1 apa, beserta satuannya yang biasanya digunakan. Silakan waktunya selama 1 menit. Baiklah, tadi kalian ada yang bertanya, Bu, gimana nih cara menyelesaikan contoh soal mengenai persamaan kontinuitas? Nah, itu gampang sekali. Kalau kalian telah mengetahui dan memahami persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kalian tentu nanti bisa menyelesaikan contoh soalnya. Oke, silakan kalian lihat ke layar yang akan Ibu tampilkan. Kalian simak baik-baik bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Baiklah, di sini kita sudah mempunyai gambar mengenai contoh soal dari persamaan kontinuitas. Di sini ada A1 sebesar 8 cm persegi, ada V1-nya 2 meter per sekon, V2-nya belum diketahui, dan A2-nya 2 cm persegi. Nah, kalian biasakan tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui ada A1 itu sebesar 8 cm persegi. A2 kalian bisa tulis A2 atau misalnya kita V2 dulu saja ya. V2, ingat V2-nya kecepatan, jadi V kecil. V1 2 meter per sekon. Untuk A2-nya 2 cm persegi. Nah, yang ditanyakan ini adalah V2. Ingat, V kecil ya, V kecepatan. Kalian jawab. Ingat, persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali A besar ya, A2 dikali V2. A1 nya berapa? A1 nya 8 dikali, titik itu artinya kali ya, V1 nya berapa? 2, A2 nya 2, dan V2 nya belum diketahui atau yang kita cari. Kita tulis V2. Nah, kita kalikan 8 kali 2 itu 16 sama dengan 2 kali V2 berarti 2 V2 ya. Masih tetap 2 V2. Kalau kalian pusing bisa dibalikan, ditukar posisi antara 16 dengan 2 V2. Jadi yang ada variabel hurufnya 2 V2 sama dengan 16. Nah, berarti ini kan 2 V2 itu perkalian antara 2 kali V2. Kalau yang ditanyakan hanya V2, berarti V2 sama dengan 16. Ketika 2 di sini sebagai kali, berarti ketika dipindahkan ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan, berarti itu kebalikannya. Kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian, berarti 16 dibagi 2. Itu hasil V2-nya. Berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8.
Jangan lupa satuannya meter per second. Jadi besar kecepatan fluida untuk selang yang kecil itu adalah 8 meter per second. Artinya ini lebih cepat dari kecepatan aliran fluida yang ada di luas penampang yang besar. Oke, seperti itu. Jika belum paham, kalian bisa bertanya ya. Baiklah, sepertinya kalian telah memahami apa itu persamaan kontinuitas, persamaannya itu seperti apa, penggunaannya dalam sebuah contoh soal seperti apa, fenomenanya pun kalian telah mengetahui. Untuk itu, dari kuis tadi yang telah kalian tuliskan, silahkan kalian buat batas di bawahnya untuk nanti kalian mengerjakan pengayaan atau latihan soal dari Ibu sebanyak 10 soal, yakni 5 soal PG dan 5 soal esai. Kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 20 menit, cukup ya. 20 menit cukup karena soalnya juga gampang-gampang. Silahkan kalian kerjakan selama 20 menit. Dan nanti setelah selesai, kalian bisa mengumpulkan langsung ke meja Ibu. Ya, silahkan waktunya 20 menit dan nanti Ibu akan keliling kelas untuk mengecek siapa tahu kalian ingin bertanya atau ada yang tidak kalian pahami dari soal yang Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan dan sekarang Ibu akan membagikan latihan soalnya. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan latihan soalnya juga. Nanti akan Ibu periksa dan minggu depan bersamaan kita akan membahasnya satu persatu. Dan jangan lupa juga minggu depan kita akan mempelajari mengenai persamaan Bernoulli, masih ranah dari fluida dinamis. Silahkan kalian buat rangkuman beserta mind mappingnya semenarik mungkin sesuai dengan kepribadian kalian. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.